Pematang Siantar merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Utara. Keanekaragaman suku, ras, dan agama pun ditemukan di dalamnya. Toleransi yang tinggi antar umat beragama dijunjung tinggi di kota ini. Dengan keberagaman agama yang ada di kota ini, menjadikan kota Pematang Siantar memiliki berbagai bangunan tempat ibadah. Tapi tahukah Anda, ada yang unik di kota ini? Di Pematang Siantar terdapat sebuah patung Buddha yang dinamakan patung Dewi Kwan Im. Konon katanya, patung ini merupakan patung Buddha tertinggi se-Asia Tenggara. Seperti apa indahnya patung ini? Ikuti saya di Etaham dalam berwisata religi di Kota Toleransi. Pak Chandra. Halo, selamat siang. Apa kabar Pak Chandra? Baik. Oke, baik. Sedang apa di sini Pak Chandra? Ya, sedang memantau perkembangan di sekitar vihara kita. Sedang memantau ya? Ya, betul. Oke, baik Pak Chandra. Vihara Avalokitesvara ya, yang ada di kota Pematang Siantar ini terkenal di Asia Tenggara. Katanya patung ini merupakan patung Buddha tertinggi di Asia Tenggara. Ya. Oke, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya patung ini? Oh, patung ini merupakan patung tertinggi untuk Bodhisattva Avalokitesvara di Asia Tenggara. Dan itu secara resminya memang tercatat dalam rekor muri yang diserahkan pada tahun 2007 lalu, bahwa disahkan bahwa ini merupakan patung Dewi Kwan Im yang terbesar di Indonesia, juga di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ya, Asia Pak Tenggara. Chandra ya. Baik, sebenarnya kalau bisa tahu lebih dalam, apakah ada nama khusus bagi patung ini? Oke, Dewi Kwan Im merupakan sebutan untuk masyarakat umum yang mungkin lebih mudah pelafalan. Kalau kami dalam agama Buddha, beliau merupakan Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi Avalokitesvara itu merupakan nama lain dari Dewi Kwan Im sendiri. Dewi Kwan Im, berarti untuk lebih dalamnya lagi, bagaimana sih patung ini bagi umat Buddha sesungguhnya? Apakah ada artinya bagaimana peran patung ini bagi umat Buddha? Oke, sedikit mungkin tentang Dewi Kwan Im ini. Dewi Kwan Im merupakan Bodhisattva. Bodhisattva adalah cerminan dari Sang Buddha sendiri yang mengajarkan tentang kewelas asian, ibarat ibu dari seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Jadi mengajarkan welas asih, perdamaian. Jadi jika kita mempercayai, maka berdoalah kepada Dewi Kwan Im, maka kita akan dibantu. Baik, berbicara tentang bangunan patung ini di Kota Pematang Siantar, sejak tahun kapan patung ini didirikan di Kota Pematang Siantar? Kalau untuk patung Dewi Kwan Im ini didirikan mulai tahun 1995 dan ya selesai sekitar 2015. Jadi pengerjaannya itu sekitar 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Lamanya? Betul. Baik. Untuk hingga saat ini, Pak Chandra, apakah lokasi patung ini bisa dikunjungi berbagai umat? Ya, patung lokasi Dewi Kwan Im ini ya memang kita merupakan tempat ibadah Mengurah Vihara, tempat ibadah umat Buddha. Tapi kita merupakan salah satu, kita buka untuk umum untuk tujuan wisata rohani. Jadi siapapun masyarakat dari siapapun itu yang bukan Buddha, yang Buddha ataupun non Buddha, kita terbuka untuk umum. Asal mematuhi protokol, mematuhi tata tertib yang ada dalam vihara ini, seperti menjaga ketertiban, saling merobah, berpakaian sopan, dan bertutur kata yang baik.
Oke, jadi artinya yayasan juga membuka untuk umum asalkan mengikuti aturan-aturan yang ada. Betul. Ya. Khususnya ini kita sedang berada di pandemi COVID-19 ya, mungkin ya kita harus saling menjaga antara sesama kita juga gitu ya, Pak. Betul. Pada tahun 2007, Museum Rekor Indonesia menetapkan patung Buddha yang ada di Vihara Avalokiteshvara ini sebagai patung tertinggi di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara, di mana patung yang dikenal umat Buddha sebagai sosok yang mengajarkan sifat welas asih dan perdamaian ini didirikan sejak tahun 1995 dan memakan waktu 10 tahun dalam pengerjaannya. Jangan kemana-mana pemirsa, saya masih akan mengajak Anda untuk mencari tahu dan melihat keindahan vihara ini. Adapun tinggi patung Buddha yang berada di Vihara Avalokiteshvara Kota Pematang Siantar ini yakni mencapai 24 meter. Di mana material patung ini sendiri didatangkan langsung dari Cina Selatan. Oke, baik Pak Chandra, berbicara tentang patung Dewi Kwan Im, mengingat Museum Rekor Indonesia konon katanya pernah menobatkan bahwa patung Dewi Kwan Im ini dinobatkan menjadi patung Buddha tertinggi di Asia Tenggara. Kalau boleh tahu Pak Chandra, berapa sih tinggi patung Dewi Kwan Im yang ada di vihara ini? Oke, untuk patung Dewi Kwan Im-nya sendiri dari kaki sampai kepala itu 22,8 meter. Ditambah dengan teratai di kakinya itu sekitar 2 meter. Jadi totalnya itu 24,8 meter. Totalnya 24,8 meter. Oke, itu dasar Muri menobatkan menjadi patung tertinggi di Asia Tenggara. Ya. Untuk proses pembangunan patung, dari mana material didatangkan untuk pembangunan patung yang ada di vihara ini? Oke, untuk material patung sendiri itu didatangkan dari Cina Selatan, berbentuk potongan-potongan. Jadi material itu langsung diimpor dari Cina dan dikerjakan oleh masyarakat setempat. Jadi mereka lah yang menyusun dan arsitek untuk patung Dewi Kwan Im tersebut. Artinya masyarakat setempat, masyarakat lokasi vihara di ini? Pematang Siantar, Medan, Sumatera Utara khususnya. Oke, berarti jadi kita melibatkan menggunakan arsitek-arsitek dari lokal dalam proses pembangunan patung Dewi Kwan Im tersebut. Saya melihat berbagai patung di lokasi vihara ini khususnya. Kalau boleh tahu ini, Pak, ada berapa macam patung yang ada di vihara ini? Oke, kalau untuk di areal patung Dewi Kwan Im ini, selain Dewi Kwan Im yang tingginya 22,8 meter ini, dia diapit oleh 4 penjaga langit. Penjaga langit, dan yang seperti yang ada di taman ini, kita ada 49 wujud patung Dewi Kwan Im yang berukuran lebih kecil dengan berbagai gerakan, berbagai gerakan, berbagai jenis. Dengan berbagai jenis. Dengan berbagai jenis. Jadi selain itu di areal depan juga kita ada 500 dewa yang berukuran kecil kita letakkan di depan taman, di depan patung Dewi Kwan Im tersebut. Ada 500 dewa dalam bentuk patung ya, Pak ya. Aduh, sangat luar biasa. Pantas saja Muri mendapatkan menjadi salah satu patung tertinggi, dan rasa saya memang sangat indah ya Pak di sini ya. Baik, Pak Chandra. Saya tadi masuk dari gerbang depan
hingga akhirnya ke lokasi ini. Saya melihat lokasi ini sangat luas menurut saya, Pak Chandra. Selain dari patung Dewi Kwan Im yang sudah tersohor di Asia Tenggara, itu tertinggi di Asia Tenggara, sebenarnya di lokasi ini ada apa saja, Pak Chandra? Oke, mungkin di areal vihara kita ini terbagi dari 3 bagian. Yaitu yang pertama itu daerah patung Dewi Kwan Im, kemudian di bagian kedua itu kita ada sekolah. Dan ketiga itu kita ada viharanya sendiri. Mungkin ya kalau untuk tujuan wisata kita hanya dibuka untuk tempat patung Dewi Kwan Im. Kemudian yang kedua kita juga ada sekolah namanya Perguruan Buddhis Manjusri, yang memang merupakan perguruan di bawah Yayasan Vihara Agama Buddha. Areal vihara kita sebenarnya vihara yang tertua di Pematang Siantar, yang berdiri sekitar tahun 1908. Jadi sudah 113 tahun. 113 tahun? 113 tahun. Baik. Yang dulunya merupakan satu bangunan kecil yang didirikan oleh pendiri vihara ini. Ya, karena biksu pimpinan vihara yang pertama itu, ya kebetulan dia ahli dalam pengobatan. Jadi juga menjalin persahabatan dengan Raja-Raja Siantar, sehingga ya menurut yang kita dengar itu dulu Raja Siantar juga menghibahkan sedikit tanahnya untuk perluasan vihara kita. Oke. Jadi ya kalau menurut kami wujud toleransi di seputaran vihara ini mungkin sudah cukup bagus, karena kan kita saling dulunya yang biksu ini ahli dalam pengobatan juga membantu masyarakat yang di sekitar vihara ini tanpa biaya apapun. Oke. Jadi ya Raja Siantar menghibahkan sedikit tanahnya untuk perluasan dan pelebaran vihara kita. Oke, berarti dari dahulu juga Kota Pematang Siantar sudah termasuk, dan ini buktinya menjadi kota yang toleransi ya, Ya, Pak Chandra ya. Di waktu yang sama, saya pun berkesempatan untuk melihat salah satu vihara yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Jadi inilah Bakti Sala, tempat umat Buddha dari vihara kita untuk beribadah. Jadi di sini adalah patung Dewi Kwan Im juga, perwujudan dari Dewi Kwan Im 1000 tangan. Itu yang ada di belakang. Yang kita, ada di belakang. Jadi ini perwujudan dari Dewi Kwan Im 1000 tangan yang bermakna bahwa Dewi Kwan Im akan menolong umat manusia. Sebanyak masyarakat yang meminta, dia akan berupaya menolong semaksimal mungkin. Baik. Jadi di vihara ini, gedung ini, daerah ini merupakan tempat ibadah kebaktian. Oke. Jadi kita ada 2 tempat juga, satu untuk beribadah kepada Buddha menggunakan dupa, di sini untuk melantunkan parita-parita dan pembacaan doa di sini. Tempat Bakti Sala ini baru kita buka sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi dari bulan 3 tahun 2020 sampai bulan Januari kita tutup sama sekali. Jadi kita mulai membuka diri 2 bulan yang lalu. Masyarakat bisa mengikuti kegiatan kebaktian di tempat ini mengikuti protokol kesehatan. Jadi yang seperti di tanda-tanda salib ini merupakan pembatasan jarak masyarakat. Oke. Nah, jadi kalau memang secara normal tempat ini bisa menampung sekitar 120 sampai 150 orang yang beribadah. Di masa pandemi ini makanya kita letakkan hanya di posisi tengah, itu pun kita kasih pembatasan karena kita batasi itu maksimal hanya 30 orang yang bisa mengikuti ibadah. Sekali Kebaktian. menjalankan ibadah. Nah, mengikuti kebaktian ibadah itu hanya 30 orang. Oke, baik. Berarti ini salah satu bentuk penerapan protokol Ya, kesehatan betul. ya. Jadi kita menerapkan vihara kita menerapkan protokol kesehatan yang ya cukup ketat. Kita ada penjagaan 2 kali, harus melalui bilik disinfektan, pengukuran suhu dan cuci tangan. Baru bisa masuk mari. Oke, baik Pak Chandra. Pemirsa, inilah tadi bahwa lokasi ini sebenarnya adalah lokasi vihara bagi umat Buddha, khususnya di Kota Pematang Siantar,
Dan kalau tadi kita sudah melihat di bawah sana ada patung Dewi Kuan Im seperti tadi yang dijelaskan Pak Chandra bahwa lokasi ini adalah vihara, dan saya berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana megahnya isi dari gedung kebaktian bagi umat Buddha yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Seperti yang kita lihat di belakang sana, bahwa di sini juga, di ruangan ini juga tetap ada patung Buddha sebagai fasilitas atau sarana umat Buddha untuk menghargai leluhurnya juga dan beribadah, ya Pak Chandra. Toleransi yang tinggi antar umat beragama di Kota Pematang Siantar memang sangat terjaga. Hal ini dilihat dari masyarakat di luar umat Buddha yang juga kerap berwisata ke lokasi ini. Oke Pak Chandra, mengingat vihara ini atau lokasi ini didirikan atau dibangun di sekitaran pemukiman warga Kota Pematang Siantar, kalau boleh tahu Pak Chandra, bagaimana tanggapan atau respon masyarakat Kota Pematang Siantar khususnya sekitar dengan keberadaan bangunan vihara dan patung yang sebegini tinggi? Oke, kalau respon masyarakat yang seperti tadi mungkin yang saya sampaikan, ya mungkin di awal pendirian kita berupaya menjalin kerukunan, menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat untuk mewujudkan daerah kita merupakan daerah toleran. Karena kalau menurut saya, ya mungkin yang seluruh kelurahan di Pematang Siantar ini, disinilah contoh toleransinya, di mana vihara kita diapit oleh masjid, gereja. Semua hidup rukun, kita saling bantu-membantu. Di mana setiap ada perayaan keagamaan masing-masing, semua saling membantu. Tidak ada saling ganggu-mengganggu, ya pokoknya toleransi tetap terjaga lah. Makanya sejak dibuka patung Dewi Kuan Im tersebut, kita membuka akses kepada masyarakat. Masyarakat luas, siapapun itu yang mau berkunjung silakan. Tanpa dikutip biaya apapun. Sepeser pun kita tidak kutip. Oke. Nah, jadi silakan masyarakat datang, berkunjung, ya jagalah kebersihan tempat ini sehingga ya tempat ini merupakan bukan hanya milik masyarakat umat Buddha saja, tapi merupakan milik masyarakat Siantar umumnya. Oke, dan itu salah satu bukti bahwa Kota Pematang Siantar ini tetap menjadi kota yang toleransinya tinggi ya Pak ya. Dengan keberadaan yang mungkin tadi Pak Chandra katakan bahwa bangunan vihara ini berdiri di sekitar rumah ibadah umat lainnya. Katakan ada gereja, ada juga masjid ya. Hindu, pura Hindu juga ada. Hindu juga ada. Oh, berarti memang bisa hidup saling berdampingan dan rukun ya Pak ya. Dan itu yang kita harapkan tentunya. Oke, Pak Chandra, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa lokasi vihara ini khususnya patung Dewi Kuan Im ini bagi umat Buddha dibuka untuk umum, ya, dibuka untuk umum artinya dan tidak dikutip retribusi atau biaya apapun bagi para pengunjung yang ingin mungkin sekedar selfie ataupun melihat keindahan patung ini ya Pak ya. Apa pesan dari pihak vihara khususnya untuk para pengunjung yang hadir ke lokasi ini, Pak? Ya, menyikapin masyarakat yang hadir kemari, ya kita harapkan masyarakat yang hadir, bantulah kami menjaga ketertiban dan keamanan tempat kita ini. Karena ini bukan hanya milik kami ya, tapi milik kita bersama. Ya. Karena jadikanlah kita sebagai contoh
bahwa masyarakat Siantar itu bisa hidup dengan toleransi. Jadi momen ini ya kita harapkan kita perkuat kembali toleransi antar kita. Kita saling kerjasama, buktikan bahwa Siantar itu kota toleran. Siantar itu semua bisa hidup berdampingan tanpa ada gesekan apapun. Ya, jikalau ada yang mungkin sedikit yang kurang mengena, marilah kita berkumpul, kita menyelesaikan dengan kepala dingin dan menyelesaikan dengan baik. Oke, baik Pak Chandra, sedikit lagi pertanyaan yang sangat penting. Mengingat lokasi ini tadi memang kita buka untuk umum. Ya. Dan bisa kita katakan bahwa lokasi ini juga wisata religi atau wisata kerohanian. Untuk saat ini, kita sedang berada di pandemi COVID-19. Bagaimana? Apakah ada aturan-aturan tambahan, aturan yang lebih ketat yang dihadirkan ataupun yang ditentukan oleh pihak vihara untuk para pengunjung? Oke, mungkin untuk 1 tahun ini, dimulai bulan Maret 2020, memang untuk sementara areal wisata Patung Dewi Kwan Im ini sementara kita tutup untuk umum. Kita mungkin ya kita juga minta maaf kepada masyarakat. 1 tahun ini masyarakat umum tidak bisa masuk ke akses Patung Dewi Kwan Im karena dikarenakan ya masalah pandemi. Karena masalah pandemi COVID-19 ini yang seperti yang kita tahu ya untuk di Pematang Siantar juga masih belum reda juga. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan bersama bahwa semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai, kita bisa hidup normal, dan mudah-mudahan kita juga bersama-sama bisa menikmati fasilitas dan tempat Patung Dewi Kwan Im tersebut. Jadi untuk sementara memang vihara kita hanya terbuka untuk kegiatan keagamaan. Itu pun kita batasi, benar-benar kita batasi dengan melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi yang dibuka dari yang dibuka hanya akses ke vihara itu untuk ibadah, itu pun terbatas dan kembali ke rumah masing-masing. Oke. Itu aja. Oke, baik pemirsa, memang saat ini kita Indonesia khususnya, dunia bahkan Indonesia khususnya, memang tengah menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karenanya kita harus tetap mengikuti peraturan pemerintah dan maklum dengan berbagai aturan untuk tentunya menjaga kesehatan kita bersama. Khususnya juga para pengunjung yang ingin berkunjung ke lokasi vihara ini memang harus mengikuti aturan-aturan dari yayasan atau umat Buddha yang berada di lokasi ini demi kesehatan kita bersama. Toleransi antar umat beragama di Kota Pematang Siantar memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan beragam agama di Kota Pematang Siantar ternyata mampu hidup berdampingan secara aman. Dewi Kwan Im adalah satu ikon dari Vihara Avalokiteshvara yang ada di Kota Pematang Siantar yang konon katanya terkenal hingga Asia Tenggara. Dan lokasi ini dapat dikunjungi seluruh umat beragama yang ada di Kota Pematang Siantar jika ingin beribadah atau bahkan hanya sekedar foto selfie saja. Baik pemirsa, demikian episode kali ini berwisata religi di Kota Toleransi. Ikuti kami di episode selanjutnya hanya di Etaham.